Oke boy, lanjut lagi. Oke, di sini kita masih mengerjakan soal mengenai soal terkait hukum Newton 2. Jadi ceritanya ada balok massa M kecil diletakkan di atas balok yang gede M besar, kayak di gambar gini. Di antara kedua balok terdapat gaya gesek dengan koefisien gesek mu. Oke, berarti di sini ini mu ya, kapus nih. Berarti di sini balok yang gede ini agak kasar dia, jadi dia menimbulkan gaya gesek. Dan di soal kalau kita lihat tidak dibilang bahwa lantai ini kasar, berarti kita asumsikan bahwa lantai ini licin. Nah, untuk mengerjakan soal mekanika terutama terkait hukum Newton 2, maka kita perlu meninjau masing-masing benda. Kita bisa meninjau ini dan juga meninjau ini. Pertama kita tinjau dulu yang M kecil. Oh iya, dibilang di soal, jika balok M yang besar didorong ke kiri dengan gaya F, maka agar M kecilnya tetap diam, berapa F max yang diperbolehkan gitu. Nah, bayangkan misalkan balok yang besar ini licin gitu. Pastikan yang M kecil ini, asalkan dia bergerak, M besarnya, dia pasti akan terpleset ke bawah. Tetapi dalam hal ini, dia tidak terpleset. Berarti M kecil ini juga harus turut bergerak ke kiri dengan kecepatan yang sama dengan balok M besar. Berarti di sini ada gaya gesek nih yang menyebabkan dia bergerak. Nah, berarti untuk benda yang kecil ini di komponen sumbu X hanya ada gaya gesek yang menarik dia ke kiri. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Berarti mu gesek dikali M kecil dikali G sama dengan M kali A. Berarti kesimpulannya percepatan maksimum yang diperbolehkan adalah mu dikali G. Oke, selanjutnya, nah di sini untuk melanjutkan ini ada dua perspektif yang bisa kita ambil. Untuk perspektif pertama, kita meninjau dulu, kita tinjau balok yang gede ini secara sendirian. Jadi kita tinjau. Nah, di sini M. Nah, ada gaya apa saja yang bekerja terhadap balok M besar ini di arah komponen sumbu X? Jadi pertama ada gaya dorong, obviously, dan ada satu lagi yang nggak boleh ketinggalan. Di sini ada terjadi gaya aksi reaksi. Di sini F gaya gesek menyebabkan balok M ini bisa bergerak ke kiri, tetapi di saat yang bersamaan gaya gesek ini memperlambat gerak dari M besar ini gitu. Jadi ada gaya akselerasi. Berarti kita tinggal tinjau sigma F sama dengan M kali A. Nah, dalam hal ini M nya M besar. Berarti F dikurang F gesek sama dengan M besar kali A. Berarti F dikurang mu, dalam hal ini kan F geseknya diakibatkan oleh balok yang kecil. Berarti F geseknya ini sama saja ini mu M kecil G. Berarti mu M kecil dikali G sama dengan M besar dikali A nya ini kita masukkan mu kali G. Berarti F nya sama dengan mu ya saya terus lagi mu mg ditambah mu mg. Mu g nya bisa kita isolasi, berarti mu g kali M besar tambah M kecil. Oke, jadi ada di jawaban? Ya, ada jawabannya yang D. Nah, ini untuk perspektif pertama. Sebagai pengayaan untuk perspektif kedua, kita bisa juga meninjau satu sistem. Jadi kita tidak hanya melihat balok yang gede ini secara keseluruhan, kita bisa meninjau kedua balok ini secara bersamaan seperti ini, ya kan? Berarti ini massa totalnya adalah M besar ditambah M kecil. Oke, ya sudah, di sini langsung kita terapkan saja sigma F sama dengan M kali A. Dalam hal ini M nya adalah M besar tambah M kecil. Berarti F yang bisa, kan di sini kan hanya ada gaya F kan, nggak ada gaya lain dalam komponen sumbu X. Berarti F sama dengan M plus M
A-nya kita ambil dari sini, dikali mu G. Hasil yang sama dengan dua perspektif yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.